Jumpa lagi di Total Politik. Hari ini gue sudah kedatangan the one and only Coki Pardede. Halo. Padahal setengah video lu belum naik di Total Politik. Gue sengaja buat menguji kesabaran Deadwood ini. Betul. Kan jarang diuji kan di Betul. MLI kurang diuji. Betul. Kita manjakan terus. Dimanjakan terus. Gak apa-apa. Sama Paman Coki dan Babang Tretan memanjakan. Ini anak-anak manja ini. Iya. Tapi juga mungkin karena nggak semuanya. Tapi kan beda kan. Kalau ini kan kontennya kan serius. Gue tuh ngobrol sama lu kicep gue. Pertanyaan lu susah. Enggak lah. Jadi, waduh, gimana caranya biar saya terlihat pintar depan hari. Gue kalau ngobrol sama lu kayak gitu gue. Enggak lah. Gue juga sebelum ketemu lu gue latihan. Oh. Gitu. Iya. Gimana nih? Aman semua ya? Aman. Ini kita bikin konten tanggal 3 November ya. 3 November 2020. Yes. Sebelum coblosan Amerika nih. Dia kapan ya? Tanggal berapa ya? Dia Besok vote, malam. ya? Besok malam. Besok malam selesai itu sebagian ya. Iya. Nah, ini pemilu Amerika akan ada dalam format baru ya karena ada mail voting ya. Betul. Yang pakai surat gitu ya. Karena kan ada pandemi juga kayaknya. Ada pandemi Yes. ya. Ini kalau ujian take home nih. Betul. Ada yang in class sama take home. Nah, Obama kemarin ngirim surat gitu kan. Ya. Dikirim dan itu jumlahnya 100 jutaan. Tadi udah terdata segitu dan cukup gede. Dan itu tentunya butuh hari untuk menghitungnya kan, nggak kayak yang langsung kan bisa malam langsung gitu. Betul. Ya. Ini butuh beberapa hari kabarnya. Wow, surprisingly negara secanggih Amerika ngambil jalur manual ya. Jalur manual. Wow. Ya. Dan pada akhirnya Takut sama Russian bot. the future of online kan is offline. Jadi kembali ke analog bro, gitar aja analog lagi kan? Iya benar. Iya kan? Anak-anak kamera juga kamera Analog lagi. Ya, biar vintage kan? Benar. Di pemilu pun juga begitu. Betul. Nah, jadi ini baru, ini sama sekali baru. Nah, gimana Paman Coki melihat pemilu Amerika ini? Kira-kira mungkin gua nanya dulu. Prediksi lu siapa yang akan menang? Donald Trump yang akan menang. Oke, ayo kita bahas kegilaan Donald Trump. Iya. Kayaknya Donald Trump sih yang akan menang. Kalau dari mata orang awam ya dilihat dari jumlah rally-nya aja menurut gua gila lo pengikutnya lo. Kalau kita kan ada, gue beberapa kali ngikutin dia lagi kampanye ya. Ikut kampanye sih tuh? Bukan. Emang orang Indonesia boleh kesana, kita kan travel ban. Iya, kayak kawan gue, dia lagi di Amerika bilang gini, nih Trump nih keliling terus nih sini nih, lu coba lihat luar, ada nggak dia? Ada lewat. Dia bilang keliling terus soalnya. Jadi dia dari rally-nya juga kayaknya banyak orang, dan menurut gue lawan politiknya juga gue nggak dapet yang ada guts-nya gitu loh, kayak dia belum mendapatkan lawan killing punch gitu killing ya. punch nggak ada Joe gitu. Biden ya. Gue nggak tahu si Trump ini kan Republikan kan? Republikan. Apa Demokrat ini itu? Kursi Anda nih merah. Oh iya merah. Gue nggak tahu kenapa dipilihnya Joe Biden ya. Apa karena dia dulu bekasnya wakilnya Obama kan? Ya. Mungkin itu kali harapannya ya. Ya, Obama pun ikut campaign kan sekarang kan. Obama ikut telepon-teleponin bos. Wow. Jadi tolong pilih ya, katanya. Coki tolong pilih. Itu lu kalau ditelepon Obama pasti lu milih. Starstruck sih gue. Iya sih kayak. Obama gitu kan. Tapi itu katanya gue dengar dari kita sempat ngobrol offline, itu katanya pertama kali juga ya Pak dalam sejarah Amerika itu ada. Iya, ada presiden, mantan presiden yang cawe-cawe pemilu lagi setelah masa jabatannya habis. Wow. Berarti kita bisa lihat bahwa sepowerful itu sih Donald Trump. Iya, sampai kolaps ya. Sampai kolaps Pak. sampai
sampai Obama yang lagi surfing di kita kan pernah lihat ya foto dia setelah dia retire jadi US President, dia kayaknya enjoy his life sih. Ya jadi dan kelihatan lebih muda, bener nggak? Betul. Dia tidak stres. Ya. Kelihatan tidak stres, dia enjoy his life dan banyak orang bilang good for him lah. Karena memang presiden is a nasty business. Jadi saat dia keluar jadi presiden, dia lebih kayak enjoy his life, dia liburan main harus turun gunung lagi untuk melawan Donald Trump. Ini kayak panggil semua Avenger gitu kan. Iya. Setara Thanos mungkin. Ya kita harus acknowledge dia sepowerful itu sampai Democratic juga harus melakukan hal-hal seperti itu. Dia rally keliling, joget-joget gitu kayak gitu dia, Bro. Lu lihat nggak videonya? Gue nggak lihat dia joget-joget kayak gini di podium. Wow. Gila, tapi memang apa ya? Kalau menurut gua, lu setuju nggak kira-kira kalau kita mau bilang bahwa Donald Trump ini adalah American everyday, seperti dia ngomong kick ass. Iya. Semua omongan yang kayak begitu dia hajar gitu loh. Lo sadar nggak di pop culture-nya secara general di dunia itu, pop culture-nya itu orang Amerika itu selalu digambarkan sebagai ignorance, arogan. Ya, betul. Di pop culture, kalau misalnya ada film di Eropa, orang Amerika ini selalu yang diceng-cengin. Mereka selalu tidak beradab, ignorance, tidak semua, tapi arogan, ngomong ceplas-ceplos. Cowboy dibilang. Cowboy, tas. Dan itu embodiement-nya ada di Donald Trump sih menurut gua. Iya. Emang Donald Trump tuh begitu ngomong ceplas-ceplos. Dan lu merasa orang-orang yang kayak begitu mendapatkan wajah politik selama ini. Iya. Kalau gue merasa begini, jadi memang di Amerika Serikat ini sepertinya orang-orang konservatif itu sudah mulai merasa tidak mendapatkan suara like it used to be. Iya. Tidak mendapatkan, dia mulai kehilangan suaranya. Kehilangan girohnya ya. Yes. Mereka sudah kehilangan rohnya. Bahkan kalau bisa dibilang statement Amerika itu sendiri yang bilang God bless Amerika, sudah mungkin tidak terlalu relevan karena berapa persen orang yang percaya God di Amerika Serikat. Sudah mulai banyak yang sudah agnostik lah at least. Konservatif masih banyak, tapi yang agnostik ini juga sudah mulai makin banyak. Konservatif nih suara umat gitu di Amerika. Suara umat, yang Kristen yang lebih konservatif lah. Kristen yang lebih konservatif. Mereka tuh udah mulai kehilangan suara. Lihat seperti ini. Pada saat di masa Obama, pernikahan sesama jenis disahkan di beberapa negara bagian. Itu menjadi ketakutan yang luar biasa untuk orang konservatif. Betul. Agenda aborsi. Orang konservatif takut setengah mati. Pro-life, pro-choice. Dan banyak banget politikus perempuan dari kulit berwarna yang mulai masuk. Dan bahkan Muslim. Wakilnya Biden sekarang. Yes. Kamala Harris kan. Iya. Bahkan India, Jamaika kan dia. Betul. Dan kayaknya buat orang Amerika, ini perubahan yang terlalu cepat dan mengerikan. Buat orang konservatif, mereka wait a minute. Dulu nih kita nih founding father kita semuanya white gitu mungkin. Kita dulu, mungkin mereka tidak berkeberatan dengan perubahan, tapi jangan secepat ini juga dong gitu. Kalau misalnya kita lihat di industri hiburannya juga konservatif nih selalu jadi olok-olok. Di teknologi juga mereka dijadikan olok-olok. Ya, tadi ada statementnya Coki menarik tadi gua ngobrol di luar. Perlawanan Trump terhadap perusahaan teknologi ini juga simbol bahwa ini pembelaan terhadap kelompok konservatif di Amerika karena Silicon Valley itu bukan wajahnya konservatif. Sangat tidak sekali. Orang meme yang memojokkan konservatif itu banyak di fasilitas. Maksudnya ya Silicon Valley kan lambang dari teknologi lah istilahnya di Amerika Serikat kan. Dan teknologi itu biasanya sesuatu yang sulit, yang tidak orang konservatif tuh kayak alergi karena mereka merasa bahwa mereka sudah mulai kehilangan suaranya, sehingga pada saat Donald Trump datang dan membela nilai-nilai yang selama ini mereka percaya, mereka menjadi militan dan mereka jadi this is my savior. Dan akhirnya mereka spend 2 kali tenaga lebih besar daripada orang-orang yang tidak konservatif untuk make sure bahwa Trump menang. Dan menurut gua itu adalah kombinasi dan resep yang udah bisa jadi
advantage buat Trump itu sendiri Dan sih. menurut lu juga Trump ini orang yang terbiasa dengan show juga nggak? Iya, dia sangat terbiasa dengan Apprentice, gitu dengan kan? Apprentice ya kita lihat aja Apprentice. Semua kan. orang Amerika tonton itu. Semua orang Amerika tonton itu. Atau kita lihat di SmackDown, dia pernah ikut ke SmackDown gitu. Jadi satu, si Donald Trump ini menjunjung nilai-nilai yang selama ini banyak orang konservatif kira nih udah hilang dan udah tergerus. Ya. Sehingga pada saat Donald Trump datang, this is our savior. Itu satu. Jadi dia secara value nilai tradisional Amerika dia kayaknya lebih dapat nih dibanding orang yang demokratik. Dia lebih Amerika lah. Dia lebih Amerika. Ya. Nah, satu dia udah menang. Kedua, secara pribadinya juga untuk improvisasi, untuk addressing the crowd. Ya. Kayaknya teks itu udah nggak berguna tuh. Iya, teks itu guideline fakta aja. Iya. Donald Trump ini kan terkenal ngomong ngomong-ngomongnya aja. Dia bilang waktu itu sebenarnya aneh-aneh lah. Kayaknya sih teks itu cuma untuk make sure bahwa dia ngomong sesuai dengan konteks fakta yang ada aja. Tapi gua rasa mungkin ngomong yang lain. Lihat deh dari bagaimana confidence-nya dia lagi pidato. Beda, Pak. Ya. Dia mengadres lawannya, dia mengintimidate lawannya. Pada saat trash talk gitu, misalnya kan kalau ada trash talk, jadi kalau kita lagi ketemu terus salaman, terus biasanya kan mereka kan kayak ngomong kecil gitu. Iya. Itu kita nggak pernah tahu kan itu ngomong apa kan. Gua rasa sih bukan good luck sih gitu. Gua rasa sih bukan good luck. Bukan how are you atau apa gitu. Bukan good luck kata I'm gonna kick your ass tonight. Misalnya gitu, kita nggak tahu. Donald Trump tuh jago loh teknik admin. Dari secara personality-nya aja dia juga udah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Dia tahu bagaimana caranya address the crowd. Dan ini yang menarik, dengan segala macam kegilaan Donald Trump, yang paling banyak klarifikasi Joe Biden. Bener. Aneh banget kan menurut gua. Padahal kan, dan akhirnya lama-lama pada saat bilang Trump rasis, Trump ini, jadi capek, ngerti nggak? Jadi kayak itu kayak senjata, ini lagi, masa lo mau pakai ini terus sih? Dan malah jadi lebih enak nyerang si Biden malah akhirnya sekarang. Iya ya. Dan tapi gini juga sih, Trump itu juga jadi seorang tokoh yang mematahkan parameter-parameter yang selama ini jadi ukuran gitu. Misalnya polling jadi ukuran selama ini. Gila ternyata sih. Dia patahin. Gila gitu sih, kan. gila banget sih. Ini donasi paling banyak nih sekarang Joe Biden juga gitu kan. Dia patah. Ini nggak tahu nih kalau pakai parameter ini mungkin aja nih. Trump bisa kalah gitu ya. Tapi tapi kalau kita lihat kemarin. Maksud gue ini sebagai seorang public figure dia ya. Dia udah dipatah-patahin kayak gini aja dia masih show gitu loh bro. Jadi ada apa gitu ya, kekuatan apa yang dimiliki menurut Kalau menurut gue sih dia itu adalah the last remaining old value yang masih ada, dan kayaknya orang-orang dari zaman yang masih cling kepada old value itu masih hold on-nya ke Trump. Karena nggak ada lagi. Gue rasa ya nanti di Republikan ya, setelah Trump, let's say lah Trump menang sekarang. Habis itu kan nanti kan harus ada dong sisanya nih yang the next Trump. Apakah akan setradisional dan sekonservatif Trump? I don't think so. Menurut gua Trump ini adalah the last hope untuk banyak sekali value-value dari hal yang di masa lalu, sehingga akhirnya tuh banyak orang jangan sampai tergeser. Padahal dia baru beberapa bulan menjadi konservatif sebenarnya ya. Bener, kalau kita lihat quote-quote sebelumnya gila loh Pak. Orang dia pernah quote bilang, to keep my edge on business, maksudnya biar gue tetap on edge dalam berbisnis, gue harus morally fleksibel. Dia harus bilang kayak gitu, dia bilang kayak gitu. Itu kan sesuatu yang tidak konservatif sekali dong. Tidak mungkin dong orang konservatif seperti itu dong menurut gua. Tapi menurut gua akhirnya orang konservatif yang mulai kehilangan suaranya di Amerika jadi mulai 2 kali lipat effortnya lebih besar untuk memastikan Trump menang. Dan ketika orang lagi rusuh, dia angkat tangan kiri gitu kan depan gereja. Dan juru bicaranya Trump sekarang udah setingkat menteri bro, namanya Kelly McEnany. Lu coba cari Instagramnya Kelly McEnany. Itu masih seumuran kita lah, 30 tahunan, perempuan. Dan kalau tiap kampanye Trump dipanggil ke atas panggung gitu, suruh bawa anaknya, suruh bawa suaminya. Lo gitu. tau nggak itu statement itu menurut gue ya, kenapa dipilih dia ini statement. Pertama,
ada ketakutan dari orang Amerika sendiri bahwa nanti isinya Senat atau apapun lah itu namanya di sana itu adalah orang-orang kulit berwarna imigran. Sehingga orang Amerika yang konservatif yang asli, mereka punya ketakutan, anjir nanti apakah anak cucu gua akan diwakilkan oleh orang-orang berwarna. Dia punya ketakutan itu, dan makin kesini kan makin dilihat kan ada perempuan kulit berwarna masuk jadi politikus, bahkan ada yang berjilbab juga, itu menjadi sesuatu yang mereka tidak bisa comprehend. Satu. Kedua, dengan dia pilih perempuan menjadi juru bicara Trump, ini mematahkan stigma yang mengatakan bahwa orang konservatif tidak bisa melihat perempuan itu dari sederajat. Dan sekarang Hakim Agung Amy Coney Barrett juga perempuan kan? Yes. Jadi akhirnya kan dipilih perempuan tapi pakai salib. Jadi ternyata lo konservatif juga bisa kok. Setara gender gitu. Iya, pakai salib. Pakai salib gitu. Ya kalau di Indonesia ibaratnya jilbab dalam tuh. Kayak Ibu Neno Warisman. Kayak Ibu Neno Warisman, betul. Terus bayangin Ibu Neno Warisman jadi juru bicara presiden betul. gitu. Terus pada saat dia bawa juga anak-anak. Nggak ada lanjutannya tuh. Apa? Ada, iya, tapi kayak betul. Tapi kan maksud gua kan itu kan yang dilambangkan kan, ya udahlah, emang itu orang konservatif begitu. Betul. Terus kedua dia ke atas bawa anak-anaknya. Ini kayaknya ingin menunjukkan bahwa tidak akan ada pergeseran value bahwa laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan. Lu ngerti? Iya, kan jadi. Iya, betul. Jadi itu memang everything konservatif tuh ada di situ. Iya, dan ketika kayak Amy gitu ya, waktu dipanggil ke Gedung Putih, bro, diperkenalkan Trump, yang diusulkan oleh presiden itu adalah Amy, Judge Amy ya, itu dia bawa suaminya naik ke panggung, dia bawa anaknya kalau gua nggak salah ada 7 kalau nggak salah. Wow, banyak banget. Dan 2-nya itu anak adopsi gitu, anak angkat, 2 orang kulit hitam dari Haiti, bro. Wow. Ya, jadi ini gini nih spirit Amerika nih. Iya. Menjadi pemimpin pelindung dunia gitu kan. Iya. Jadi gua rasa sih memang ini jadi kita lihat aja Joe Biden juga kayak kewalahan sih ya, dan dia nggak punya staminanya untuk. Dan satu lagi stamina, gua harus akui staminanya Donald Trump gila rally ya. Iya, walaupun dia kemarin sempat kena COVID. Iya. Kalau kata teman gue itu doanya orang-orang. Sembuh. Emang aja. Dia walaupun dia udah nggak mempan pakai doa ya. Dia udah kena COVID, tapi staminanya dia gede. Tapi apa yang lo harapkan dari orang yang mengoverseer Las Vegas? Dia punya banyak tempat judi di Las Vegas. Pasti ruthless lah. Pasti ruthless lah, staminanya nggak bisa habis lah. Dia pasti terbiasa ngancur-ngancurin lawannya, ngerti? Iya. Joe Biden kayaknya sih ya, mohon maaf ya, kayak kakek-kakek biasa aja gitu. Trump extraordinary ya. Iya, kalau Trump tuh kita nggak tahu apakah Joe Biden sebelum naik dia pidato pakai minyak angin dulu. Kita nggak tahu. Kalau gue sih ngelihat auranya Trump tuh ruthless sih. Iya, betul. Dia ruthless loh, Pak. Dia tuh beneran gila loh, dia kayak lu bisa lihat hunger di matanya Trump. I'm gonna win this, atau paling enggak kalau gua kalah I'll give you hell. Dia punya determinasi. Dia gitu. punya determinasi. Ya, dan kita harus fair bilang dia punya itu sih menurut gua. Walaupun di Amerika sekarang lagi dicoba di framing gitu, bisa-bisa nggak nyampe electoral college dua-duanya 270. Dan gitu, itu possible kan sebenarnya? Possible aja sekarang dengan sistem yang baru sekarang ya. Karena sistemnya baru, satu negara bagian tuh bisa dipecah jadi beberapa gitu. Iya. Wah, ini interesting banget sih. Dan ini kayaknya adalah sesuatu yang baru juga untuk orang. Makanya sebenarnya. Nah, ada satu lagi nih fakta menarik soal Trump yang tadi malam gue diskusi dan gue nggak tahu lo ngelihat nggak bahwa dia itu adalah salah satu juru damai, bos, di Timur Tengah. Jadi perang di Timur Tengah tuh lebih sedikit di masanya Trump daripada Obama. Betul. Dan itu memang memang. Dan padahal dia dituduh kan waktu baru masuk, bahkan kalau gue nggak salah kelas jurnalis senior Indonesia CNN tuh Desi Anwar kalau gue nggak salah nih ya. Ini kalau gue salah tolong dibenarkan. Gue allegedly ini ya. Pernah bilang kayak begini. Apakah kita akan bisa mempercayakan tombol nuklir kepada orang yang seperti ini? Trump? Kan dulu lu pernah bahas Kanye West kan? Kalau Kanye West kan. Tapi sebenarnya karena Trump ini sebenarnya sih gue make sense sih kenapa dia begitu. Trump kan sebenarnya kapitalis gila. Iya, betul. Oh jelas lah. Betul. Dia punya
tempat judi di Las Vegas kurang kapitalis apa? Dia kan kapitalis gila. Kalau kapitalis dia nggak mau, dia tidak datang dengan distraction. Betul. Dia datang dengan lo jangan dunia jangan hancur dulu dong. Iya. Saya mau ambil Ambil semua dulu. uangnya. Jadi gue percaya sih kalau dia Betul, bisa jadi betul. blogger perdamaian sih, yakin banget gue. Iya, kalau lu perang tuh kan kalau udah nggak bisa berunding. Iya. Iya, kalau masih bisa berunding ya kita berunding aja. Makanya ya buat gue segila-gilanya Trump ya, di pikirannya dia perang itu opsi terakhir lah. Ya, tapi kan tuduhan terhadap Republikan selama ini kan mereka disupport oleh bohir senjata. Iya, gitu. benar. Dan satu lagi menurut gue yang orang lupa pada saat Trump itu mengeluarkan pidato-pidato yang kesannya rasis. Menurut gue kita harus ingat pada saat dia pidato itu di-address-nya ke siapa? Pada saat dia pidato itu di-address-nya ke orang-orang desperate konservatif yang ada di situ. Tapi itu bukan polisi foreign-nya dia kalau buat gua sih. Betul. Makanya kalau orang-orang yang di luar iya. Amerika nonton itu kan kok rasis banget. Enggak, lu nggak ngerti konteksnya. Dia lagi mau ngambil suara ini. Betul. Buktinya kan nggak kejadian kan apa yang dia bilang itu semalam. Gua nggak tahu yang Meksiko itu kejadian nggak sih tembok tuh? Kejadian. Ya mungkin itu iya. Jadian, Bro. Tapi memang kalau masalah imigran sih emang masalah susah ya. Semua negara. Terutama Eropa ya. Eropa memang parah. sangat sulit. Ya tapi nggak ada benar salah sih kalau kita mau fair dia tadi imigran. Kita terima juga kadang dia. Kalau Meksiko itu kan masalahnya gini, kita terima dia bawa narkoba. Nah, ya kan itu serangannya itu. Tapi anehnya sekarang Ya. Latino ini pada ke Trump nih dukungannya sekarang. Ya, make sense. Bisa jadi. Jadi swing mereka itu. Iya, ya karena mungkin kapitalisme tadi, ujung-ujungnya ya dia mungkin menyediakan tempat kerja dan apa. Ya gue nggak terlalu paham lah dengan politik. Tapi ya. Ya tapi gue ngerti arah psikologinya ke sana sih. Memang betul. Trump sih ya dia anti-hero aja sih buat gue. Oke, menarik nih anti-hero ya. Dia anti-hero aja sih menurut gue. Dan akhirnya orang-orang yang selama ini resah dan gini satu lagi, sudah mulai ada kemuakan, tanda kutip ya, sudah mulai ada kemuakan dengan SJW sebenarnya, dimanapun negaranya. Dan sayangnya memang Joe Biden ini selalu di-backup dengan feminis, SJW dan yang lain-lain. Ya juga itu yang menjadi ketakutan Latinos itu karena mereka mostly Katolik kan. Yes. Dan akhirnya kan gitu. Emang kalau kita hidupnya kelamaan, kita tuh takut sama perubahan memang. Lu tahu nggak Walt Disney itu antisemit? Iya tahu gua. Dia tuh nggak mau kerja sama orang Yahudi. Iya betul. Untung dia matinya cepet. Coba dia umurnya panjang, kesini marah-marah, pilih Trump dia. Walt Disney pilih Trump, yakin gua. Makanya kalau lo hidup jangan kepanjangan umurnya. Meninggallah di saat yang pas gitu loh. Jadi pada saat lo melihat perubahan, lo nggak makan hati. Iya, jangan kecepatan juga. Tapi harus pas lah gitu. Karena kan gue lihat orang-orang ini, dulu zaman saya ini nggak ada semua nih. Dia akhirnya dia jadi sedih sendiri dan Trump datang menjawab keresahan. Jago sih menurut gue. Siapapun tim kampanye di balik Trump, kalaupun dia kalah, kita harus head off ngasih itu. Jago, it's a good fight, man. Ya, dan dia anehnya tidak menikmati privilege incumbent loh. Iya. Survei di polling lebih kecil gitu ya. Iya. Dan memang kan kadang kan popularitas dan efektivitas it's a two different thing. Yang memang kalau pada saat kita kadang ada orang yang efektif tapi nggak populer. Tapi gini bro, lu gimana sih lu melihat orang yang memakai bisnis modelnya itu nyari musuh gitu loh di dalam politik? Misalnya gini, Trump itu dulu musuhan sama Hollywood juga pernah. Oh iya. Sampai sekarang kayaknya. Iya sampai sekarang ya. Musuhan sama perusahaan teknologi, sekarang musuhan sama media apalagi fake news. Dia selalu fake news. Dia satu-satunya news yang benar ya Twitternya dia aja. Sekarang dikurasi pula sama dikurasi juga. Fake news itu. Dia doang di dunia ini. Nah ini kan dan juga cara berbahasanya sangat tidak politisi. Gitu. Yes, betul. Sangat tidak politisi dan Amerika kan politisi, ya lu nggak bisa meminta tanduk kepada kuda. Yes, misalnya nggak bisa minta macam Obama ke Trump gitu ya. Nah itu satu dan apa namanya ini di luar playbook yang ada gitu ya. Playbooknya nggak kayak gitu politik Amerika. Walaupun serepublikan orang pun apapun mereka akan lebih sopan, lebih gentleman gitu ngomongnya ya. Nah menurut lu apa sih yang membuat orang Amerika nih melihat ini kok
hancur banget nih. Ini seru juga nih kayaknya nih. Gitu. Iya, Kak. Dan bahkan ya bro, sekelas Joe Biden aja ikut-ikutan jadi kayak Trump juga Betul. di belakangan. Yang harus kita akui, Donald Trump tuh change the game. Iya. Dia change the game. Dia change the whole game of the political stage in Amerika lah. Dia yang kalau mengutip apa yang lo bilang tadi, dia mematahkan tradisi-tradisi yang biasanya begini ternyata bisa begitu, yang tadinya begitu jadi begini gitu, dan yang lain-lain gitu. Dan kayaknya kenapa itu bisa terjadi adalah karena ya itu tadi, setidaknya walaupun Trump itu ngomongnya amburadul, tapi kita tahu dia tidak akan nusuk lo dari belakang. Mungkin gitu kali ngejelasinnya. Oke. Jadi kita ini lebih benar kita lebih tahu bagaimana bersikap dengan Trump karena dia simple aja udah. Yeah. I don't like you, that's it. Yeah. Dia tidak akan muter-muter gimana segala. No Joe, nggak ada yang bilang lu pinter Joe. Gue tahu lu kuliah kayak apa. Iya. Dia bisa kayak gitu. Dia bisa kayak gitu. Lu nggak pinter gitu. Iya, setidaknya kayaknya masyarakat juga, kebanyakan masyarakat di Amerika pengen punya pemimpin yang bisa dibaca, yang statementnya jelas A, B, B. Terlepas dari apakah itu brutal atau tidak ya. Kayaknya orang Amerika sih sudah melewati fase di mana kesopanan itu sudah tidak menjadi sebuah hal yang penting. Beda kalau di kita kan beda karena masih ada. Kalau di Amerika itu kesopanan udah jadi nomor 2. Akhirnya orang Amerika jadi ngelihat sendiri gitu, kayak at least nih orang jujur sama dirinya sendiri, dan gue nggak harus takut akan ada makna double di balik kata-katanya or whatever. Berbeda dengan mungkin Joe Biden, politisi yang bersayap gitu ya. yang ada normatif, yang political correct. Orang nggak paham. Apalagi kalau kita meminta para petani untuk vote sama kita, tapi kita pakai kata-kata bersayap, kita nggak paham gitu. Petani, Iya benar. apa sih lu gitu? Iya. Makanya orang desa seneng banget sama Trump ya. Iya. Apa sih lu, gue nggak ngerti ya. Gue pilih orang ini aja deh. Ini gokil nih orang nih. Iya gitu, yang punya Taj Mahal di Las Vegas gitu. Lu tahu nggak di desa-desa di Amerika isunya itu gini, nanti Biden tua, meninggal, ya diganti nama Kamala, lu mau presiden perempuan, Jamaika India kayak gitu kan. Iya. Nah jadi Klasik banget ya. Iya, jadi ya maksud gua ada konspirasi yang dituduhkan kepada kelompok Republikan gitu ya. Selalu kan image-nya konservatif itu konspiratif gitu Iya. Dituduhkan konservatif itu sangat konspiratif lah, orang-orangnya semuanya percaya dengan berita kayak begitu gitu ya. Tapi di sisi lain bro, sekarang gue jadi heran juga itu terpatahkan anggapan itu karena orang Demokrat pun juga konspiratif. Iya. Misalnya Trump COVID itu rencana karena dia takut debat segala macam, jadi itu direncanain. Bahkan ada kawan gue bilang, temen gue bule Amerika katanya, PhD Marine Studies gitu kan. Dia percaya betul kalau Trump jadi presiden itu bakal perang nuklir sama Cina gitu. Jadi orang Demokrat pun juga mengalami. Iya. Berarti memang gue nggak tahu ya, tapi harus ada, kayaknya ada studi lebih lanjut mengenai bahwa tidak ada hubungannya antara intelijensi dengan kita percaya teori konspirasi dari. Ternyata memang nggak ada hubungannya memang. Itu bagaimana cara, karena teori konspirasi itu, kalau menurut gue dia touch our nerve, yang dia touch our kekhawatiran kita, dia touch emosi kita, sehingga akhirnya pada saat dia touch emosi kita dan itu hook, ini jadi nggak main nih. Ketakutan terbesar kita dia touch, cek gini. Jadi mau how much you have knowledge di sini, kalau yang ininya udah nggak bekerja. Dan itu kan kita bisa lihat kenapa banyak orang yang bisa percaya teori konspirasi. Kadang itu nggak ada hubungannya sama kecerdasan ininya sih kayaknya. Itu ada hubungannya dengan, makanya the beauty of teori konspirasi itu adalah yang mengcraft itu, siapapun yang mengcraft itu, dia tahu apa ketakutan histeria massal, dia rangkai di situ, dia lempar, kena pasti. Ini kayak di film apa yang yang soal Cambridge Analytica itu di Netflix loh. Dan menurut gue sih, gue lebih rasional ke sana sih memang. Lebih rasional karena akhirnya jadi banyak dokter-dokter yang percaya juga kok. Iya betul. Dan akhirnya kita jadi nggak, dan yang lebih fucked up lagi, yang ini pakai teori konspirasi, orang-orang pinter kena, kita bahkan nggak tahu lagi mana sumber yang gila sih. Gila banget sih. The day of truth ya. Ini post truth itu ya. Gila nih Coki Pardede. Waduh. Akhirnya
mungkin ini adalah konten pertama di selama lu bikin konten ya, gue nggak tahu nih ya, yang mengeksplorasi ekspertis lu sebagai seorang alumni sastra Inggris gitu. Akhirnya ijazah saya kepake ya. Anjing lu. Udah belum sebelumnya? Jarang Pak, jarang. Biasanya tadinya saya mau pakai ijazah saya kalau saya di penjara. Terus saya nanti keluar dari penjara nggak laku, paling nggak bisa jadi inilah kasir minimarket gitu, saya pada ijazah gitu. Ya tapi seru sih untuk diomongin. Tapi mudah-mudahan oh ya, tapi satu lagi mungkin sebelum ya ini gue juga ngomong kenapa kita suka ngomongin politik Amerika. Ya jelas lah dia negara adidaya, keputusan luar negerinya akan berpengaruh kemanapun gitu. Dan tidak ada kasus. Iya, siapa yang mau somasi kita? Masa Pompeo? Iya, mungkin dong. Dan maksud gua kita juga itu juga sangat menarik untuk jadi referensi juga buat kita gitu. Betul. Dan apapun yang terjadi paling enggak buat gua yang menderita kan orang Amerika. Ya tapi gue lihat semua mata melihat ke Amerika sekarang. Ya, pasti. Kita Dan lihat. ini adalah pengalaman pertama juga kan buat negara adidaya pemilu di saat COVID. Ya. Kalau Cina kan nggak ada pemilu, satu partai. Cina kalau kita bilang pemilu itu orangnya ngelihat apa itu pemilu? Dia lihat dulu di padanan katanya. Oh keturunan. Bukan. Jadi ada orang yang terlalu panjang lah. Jangan jelasin di sini. Iya. Ya mungkin pemilunya mungkin konsepnya beda. Konsepnya mungkin beda, betul. Anda jago sekali ya di sini. Ya konsepnya beda. Banyakan gaul sama politisi. Nanti Anda lama-lama juga bisa. Waduh. Gua takut gua jadi politisi, gua nggak karena gue merasa ya bagi gue politisi itu nggak hanya harus di partai politik, tapi orang yang menginfluence publik itu politisi. Lu tuh non parpol politisi. Iya. Tapi gue tuh merasa gue nggak punya capability untuk menjadi orang yang bisa dimintai pertanggungjawabannya untuk mengambil keputusan gitu. Gue merasa itu pejabat publik. Iya. Itu tapi kan beda. biasanya untuk dapat kursi pejabat publik kan lo juga harus berpolitik gitu. Gue tidak merasa punya value atau punya trait untuk menjadi orang yang bisa jadi pemimpin atau apa enggak gua enggak. Karena gua malah takut menjadi orang yang menganggap diri gua bisa padahal nggak bisa gitu. Kadang bisa dia bilang, "Bro, lu bisa." Gua bisa. Aduh, gua enggak mau gua mendingan ada di ranah yang wajar-wajar aja ya. Komentar-komentar aja lah kalau misalnya ada yang bisa gue bantu. Tapi ngeri Pak, politik tuh juga kayak gue nggak ngerti bagaimana permainannya dan exhausting kayaknya melelahkan. Lu berarti kalau di Amerika nih sekarang lagi ikut rally-nya Trump kali ya? Oh enggak, kalau gue di Amerika gue akan merasa itu menarik. Coba kalau kita orang Amerika, what if? Kalau kita orang Amerika, lo pilih siapa, gue pilih siapa ya? Kayaknya gue pilih Trump. Iya, gue juga kayaknya. Seru nih, aneh aja. Dan ternyata tadi gue nanya dia nih, secara ekonomi baik-baik aja. Baik-baik aja, bro. Ketakutan yang diwarawiri pada saat itu. Unemployment rate turun juga kok. Iya. Ini karena COVID ya naik semua negara juga. Iya, itu bukan hal yang... bukan gara-gara Trump juga. Iya. Ya, kalau Demokrat kan nyalain Trump semua. Ya kadang gitu, kadang gini, semua peluru dipakai aja. Logis nggak logis, tembak aja dulu. Iya gitu. Kalau datanya sih oke-oke aja. Oke Bahkan aja lebih sih. bagus daripada di zaman Obama kan. Iya. Oke, terima kasih Coki. Kita Sama-sama, lihat Di. nanti hasil pemilunya kayak apa. Siap. Semoga video ini menggambarkan situasi. Iya. Tapi siapapun yang menang ya kita harapkan yang terbaik lah. Ya, tapi ini lebih kepada keunikan Trump sebagai seorang sosok publik yang destruktif gitu. Iya. Dan gue rasa dia akan menjadi, kalau ada yang bilang Barack Obama adalah presiden yang paling cool, menurut gue Donald Trump adalah presiden yang paling diingat. Ya, iyalah. Baik itu pencintanya maupun pencelanya ya. Iya. Dan menurut gue
lu mark yourself in history seperti itu, lu harus angkat topi sih. Kita belum punya kayaknya presiden kayak gitu ya. Belum ya, yang seperti dia ya. Iya, Pak Jokowi pun enggak juga sih. Enggak, Pak Jokowi cenderung lebih kalem sih, lebih kalem. Ya, belum ada sih. Yang gerabak-gerubuk gitu kan. Iya, belum. Wah, Coki Pardede ngomongannya. Iya, belum. Ngaco itu, kayak gitu-gitu. Ya, tapi jangan sih, karena kayaknya kita jangan dulu. Tapi seru bro. Seru, tapi kartu lu jadi hidup kan. Iya, Gua iya. diserang nih sama capres nih. Iya, tapi maksud gua kita belum siap karena paling enggak kalau di Amerika Serikat itu masyarakatnya tuh masih ada sense of menahan dirinya gitu. Waduh, kalau di kita ada presiden seperti Donald Trump, kacau. Ya, oke. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di Total Politik berikutnya. Bye-bye. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.